yang nomor pertama, kamu masukin non akademiknya kan di bagian achievement si magang ini kan. Tapi jangan lupa juga ya untuk akademiknya diadain juga. Jadi agak diverse gitu. Terus saran yang kedua adalah bagian non akademik coba bawa achievements yang selain magang juga gitu, tapi nge-support linearity-nya. Contohnya kalau aku sendiri, aku kemarin nge-mention soal aku pernah ikut intern dan aku pernah ikut ngerjain project yang bau-baunya tuh social development. Jadi kontribusiku di non-academic achievements di dua pengalaman ini itu tuh bawa satu garis merah bahwa aku bener-bener komit di bagian developmental psychology gitu, kayak psikologi perkembangan gitu, atau misalkan ke ilmu-ilmu sosial gitu. Jadi kalau misalkan di esai ketiga justru aku ngebawa capture yang lebih personal sih aku, yang mana soal beasiswa tadi kan. Jadi sebenarnya beda gitu. Tapi untuk di case-nya kamu, di bagian kesusahan selama internship, coba kamu atur porsinya gitu. Kalau misalnya orientasi di pertama adalah tentang achievements kamu, kamu ketemu dengan klien yang seperti apa, ngehadapin project yang ternyata nilainya itu tuh setelah di-report gitu, akhir report kamu nilainya misalnya 9 dari 10 gitu. Atau misalkan kamu menjadi the best intern gitu, atau misalnya kamu menjadi klien yang user kamu tuh anggaplah kalau kamu connect ke klien ya, kamu tuh dapat repeat order gitu, misalnya kayak gitu. Sementara kalau misalkan di essay ketiga, kamu bisa ngebawa bahwa em, apa sih tiga tantangan terbesar kamu selama kamu intern gitu. Terus gimana cara kamu ngehadapin itu. Jadi dia lebih sempit tapi kayak lebih dalam gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya di essay pertama lebih surface, lebih ke permukaan, tapi lebih ringan juga. Kalau misalnya kamu merasa bahwa itu adalah hard skills yang paling berat, itu coba bawa essay ketiga, yang mana satu hal yang kamu perlu kamu cek juga adalah soal ini bentar. Um, during study, jadi kayak boleh coba misalnya coba tambahin kesulitan itu tuh dengan adjust ke dunia akademik kamu gitu. Karena aku balik lagi payungnya ISMA kan kayak academic selection untuk ke luar negeri kan. Jadi kalau misalkan fokusnya ke intern doang, jatuhnya itu tuh aku takut kalau misalkan kamu nge-capture-nya tuh di non akademik doang. Jadi coba bawa juga ke bagian sesi bagian akademiknya. Contohnya, oh susah untuk kemudian kamu ngebagi waktu sehingga untuk ngurusin kerjaan kampus tuh agak keteteran, atau misalkan kamu ngeprioritasnya agak susah karena bla 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 gitu. Atau misalnya ini justru MBKM gitu. Jadi ketika kamu gagal magang itu akan nge-affect ke konversi nilai kampus merdeka kamu gitu. Jadi coba bawa ke situ deh. Semoga menjawab ya Dian. Menjawab sekali, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, silakan untuk on mic-nya Kak Hieronymus David Siamkalis. Sorry, namanya susah. Halo? Oke. Jelas. Jelas. Sebelumnya mohon izin Kak Putri dan terima kasih untuk MC dan halo Kak Lutfi. Hai. Hai. Sebelum itu aku Ya mau gimana ngasih tahu gimana? bahwa aku mahasiswa baru dari Hmm? sebelum itu aku mau kasih tahu nama aku Hieronymous David Kalis dan aku mahasiswa baru angkatan 2023 baru semester 1 dari Universitas Komputer Indonesia. Jadi pertanyaan aku Unikom. Oke. eh, ada kriteria khusus nggak sih terkait pemilihan negara dan pemilihan universitas itu sendiri? Apakah harus relate dengan majority kita sekarang atau ada kriteria lain seperti itu? Terima kasih. Ada. Hai, terima kasih David. Aku pengen tanya, make sure lagi, ini apakah dari pihak ISMA-nya ke kita atau kita yang milih univnya ya? Dari kita Kak. Eh, Oh, oke, sip. Kalau dari aku pribadi, terima kasih by the way pertanyaannya. Ini mungkin mewakili pertanyaan banyak orang. Yang pertama soal bagian, aku selalu konekin tuh yang pertama dari segi ini dulu, dari segi konsentrasi disiplin jurusan dulu. Karena pada saat momen aku daftar ISMA, aku udah punya satu komitmen untuk masuk ke dunia em, sosial itu tadi gitu. Terus em, satu
apa ya, satu penggaris gitu kan, kayak kalau kita tarik garis lurus tuh yang sangat ngebatasin aku adalah yang sangat ngebantu aku untuk kemudian milih banyak options adalah soal negara mana yang bisa ngasih aku ilmu yang memang sesuai sama apa yang aku butuhkan gitu. Butuhkan dalam artian, ya karena aku pengen pelajarin soal social development tadi, ke anak-anak tadi, aku makanya cari negara-negara mana sih yang disediain sama IISMA, untuk bisa aku belajar, nggak cuma di dalam kelas, tapi di luar kelas gitu, tentang hal itu. Contohnya kalau misalkan aku memang fokusnya ke bidang sosial dan psikologi gitu, dan kaitannya sama anak-anak, makanya aku cari ranking, kayak aku coba cari di Google kayak the best country, negara terbaik untuk belajar soal ini gitu. Terus baru tuh biasanya kayak, oh rankingnya gini 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 gitu. Terus ya udah dari negara, oke cukup gitu kan. Udahlah terpilih 2 gitu kan. Terus kemudian pemilihan negara itu sangat ngebantu kamu untuk mengetahui karena dari segi culture, biasanya kan kalau ranking negara itu tuh dinilai dari berbagai aspek ya, nggak cuma akademik doang gitu, tapi kayak dalam kehidupannya, pemerintahnya kayak gimana, dalam sistemnya mereka pendidikannya kayak gimana, atau misalkan mereka ada budaya apa gitu. Dan negara yang dituju itu tuh akan ngebantu kamu untuk memahami hal yang pengen kamu pelajarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi universitas. Kalau universitas, aku tidak, sebenarnya kalau aku sendiri tidak terlalu mementingkan ranking, tapi lebih kepada experience dan mata kuliah. Karena menurutku untuk universitas itu tuh apa ya, bukan cuma sih, misalnya dalam artian ISMA itu tuh udah nge-ranking top university kan, dalam artian kayak it's already the best of the best gitu. Jadi aku fokusnya kepada, oh ternyata universitasnya dia itu tuh riset atau terapan sih gitu. Atau misalkan universitasnya itu tuh ada fasilitas khusus apa sih gitu. Kemarin alasan aku milih Maastricht karena yang pertama karena dia itu tuh em, pembelajarannya menggunakan case study gitu kayak tutor base. Jadi emang setiap apa kalau kalau kesannya kalau aku pelajarin dia itu berdasarkan permasalahan. Dan dari segi yang kedua, dari segi mata kuliah, mereka nge-provide itu gitu. Jadi mata kuliah yang aku masukin nanti, kelas-kelasnya ya tutor gitu. Kita belajar masalah, dibimbing, mencari jawaban, didiskusikan, dan aku butuh ekosistem itu. Makanya aku milih Maastricht gitu. Kalau misalkan kenapa aku pilih Belanda, ya kenapa aku pilih Spanyol dan di Granada, karena di University of Granada, dia diverse banget gitu untuk mata kuliahnya. Terus misalkan em, dari segi profesornya, aku ada pengen nyari satu profesor yang ada di Granada gitu, makanya kayak aku milih itu. Terus yang ketiga, selain negara dan universitas, culture buatku kayak nilai hidup gitu. Misalkan kamu sulit akan lebih sulit untuk beradaptasi mencari makanan yang halal, atau misalkan kamu memang prefernya personalnya adalah negara-negara yang Ivy League gitu, atau misalkan negara-negara yang kayak US, atau misalkan di mana, atau yang apalah gitu, atau misalkan kamu butuh negara yang dari segi iklim itu tuh nggak salju gitu. Jadi kayak harus di bagian era-era tropis, itu kan sangat mempengaruhi ya. Jadi buatku yang pertama yang paling mempengaruhi adalah dari segi negara, kayak konsentrasi negaranya itu bidang ilmunya apa gitu kan. Terus yang kedua universitasnya, metode belajar dosen ke publikasi dan lain-lain. Karena lagi-lagi ISMA adalah academic exchange. Terus yang ketiga adalah dari segi personal value. Kayak kamu value apa. Nah, ini minor tapi detail. Terakhir adalah soal keketatan seleksi. Kalau misalkan kamu pengen untuk mempositioning universitas, karena bisa jadi di tahun kemarin, untungnya ISMA tuh di websitenya udah nge-provide info statistik. Kalau misalkan universitas ini tuh ada berapa orang sih, dan kira-kira dari segi nilai English Proficiency Test sama IPK rata-ratanya orangnya kayak gimana gitu. Jadi coba perhatiin juga dari segi keketatan seleksi, karena itu akan sangat mempengaruhi. Makanya itu juga akan ngebantu kamu untuk ngelit, oh ternyata bagusnya ambil IELTS aja, bagusnya ambil TOEFL aja, atau misalkan bagusnya ngambil CDET aja, walaupun bersaing dengan banyak, tapi nilaimu misalnya tinggi, atau misalkan IPK-nya bagus, atau misalnya, dalam artian bagus tuh di atas rata-rata banget gitu, istilahnya kayak gitu. Itu sih buatku. Semoga menjawab ya, David. Oke, baik. Karena kita juga bukan ada di Zoom nih, Kak, pesertanya, ada juga dari Twitch nih, Kak.
Nah, dari Twitch Oke, Twitch TV ada 3 pertanyaan nih, Kak. Yang pertama aku wah bacain dulu banyak ya, nih. Kak, dari Rainar. Sure. Rainar, oke. Pertanyaannya adalah, apakah hal yang ingin dicapai harus sebanding dengan kuliah yang kita ambil? Hal yang Apakah harus hal yang dicapai ingin harus sebanding dicapai dengan dengan kuliah yang kita ambil? Mungkin jurusan atau tujuan di perkuliahan ISMA ya, Kak? hmm, sorry, boleh dibantu ulang pertanyaannya? Oke, oke. Apakah hal yang ingin dicapai harus sebanding dengan kuliah yang kita ambil? Oke, aku coba perhatiin dulu ya, apakah hal yang harus dicapai itu harus sesuai dengan hal yang kita ambil. Ini pertanyaan sebenarnya filosofis. Kalau dia aku butuh konteks lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan kamu ada waktu lebih, boleh di-share. By the way, sambil yang punya pertanyaan elaborasi, boleh dari pertanyaan yang belum ya tadi ya. Oke, boleh, boleh, Kak. Yang kedua ada dari Marvin Lasai. Apakah ISMA mempengaruhi waktu kelulusan seperti lulusnya jadi 9 atau 10 semester dan bukan 8 semester seperti pada umumnya? Jawabannya ya. Jadi itu mempengaruhi. Beberapa hal yang bisa menjadi alasan. Yang pertama, turns out 20 SKS nggak semuanya bisa direkognisi, dan ini bisa kejadian di berbagai universitas, tapi alhamdulillah di aku masih aman. Jadi aku adalah salah satu produk Kampus Merdeka yang habis 2 kali Kampus Merdeka masih tetap lulus tepat waktu istilahnya ya. Terus yang kedua bisa jadi juga karena mata kuliah. Jadi misalkan teman-teman mostly kalau misalkan daftar di tahun kedua, bisa jadi mata kuliah wajib yang seharusnya diambil yang mempengaruhi teman-teman masuk ke mata kuliah selanjutnya, di semester selanjutnya, itu tuh kehalang. Jadi otomatis harus ngambil 1 semester lagi gitu. Tapi menurutku itu lebih kepada preferensi. Dalam artian, nggak, kalau misalkan aku ada satu dosen pembimbing yang mention bahwa kalau misalkan mau kuliah, ya nggak usah cepet-cepet amat lah lulusnya gitu. Karena experience selama kuliah itu sangat membantu untuk kita pengembangan diri, dan aku merasakan itu ketika aku kerja. Dan jadi itu lebih ke masalah toleransi dan prioritas sih. Kalau misalkan memang teman-teman ngerasa bahwa lulus 4 tahun adalah satu kunci, ya oke gitu, kayak, usahain dulu ISMA-nya, kalau misalkan memang, keterima atau enggak ya itu belakangan, tapi daftar dulu aja. Tapi kalau misalkan ngerasa bahwa ya this is one of the lifetime experience gitu, once in a lifetime experience yang signifikan, dan ketemunya maksudnya kalau misalkan teman-teman mau S2 di luar negeri, itu tuh akan beda rasanya ketika teman-teman tuh ngambil study abroad pada saat kuliah dan S1 gitu. Karena S1 di ISMA menurutku kita masih bisa dengan lebih light untuk nge-experience academic student-nya, dibanding kalau misalkan S2 yang lebih konsentrasinya tuh udah harus dapat, dan belum tentu dapat juga gitu pada saat S2 atau kepikiran gitu kan. Jadi, ya, itu akan nge-affect masa studi, tapi tergantung toleransi. Yang ketiga, coba dikomunikasikan sama prodi. Karena temen aku di kampus aku di Lambung Mangkurat, itu ada kok temen fakultas kedokteran, anak kedokteran, pendidikan dokter, yang mana sebenarnya kayak tidak dianjurkan ikut ISMA, tapi gara-gara dia bisa untuk ngatur prioritasnya, ngatur mata kuliahnya, dan ngatur bahwa, oh misalnya nih, ujian bloknya tuh dari bulan berapa sampai bulan berapa, terus misalkan ISMA-nya tuh dia ngambil universitas yang negaranya itu tuh mulai tahun ajarnya tuh di bulan sekian gitu, yang mana mereka tuh udah selesai gitu ujiannya. That's fine gitu. Coba atur aja sih prioritasnya. Dan kalau misalkan balik lagi ke jawabannya, ya itu akan mempengaruhi. Tapi tergantung gimana level toleransi kamu dan gimana kamu menjaga agar itu tetap balance gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga dari Ali Fauzan. Izin bertanya, apabila keterima di program ISMA, berapa biaya yang harus kita siapkan? Seperti yang dilihat, biasanya kan biaya dari Hmm. pemerintah itu terlambat. Oh gimana? Apa tadi kalimat terakhirnya? Sorry. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat, bahwa biasanya kan biaya dari pemerintah itu sedikit terlambat, gitu, Kak. Oh. Oke, jadi aku jelasin berbagai mekanisme pembayaran. Tadi di bagian awal, wait, let me share
this one, jadi ada 2 metode sih sebenarnya, untuk pembiayaan ISMA ya. Ada yang, lump sum, ada yang, nih, sorry. Oke. Nah, ada yang lump sum, ada yang at cost. At cost itu tuh ISMA yang langsung bayarin ke kampus tujuan gitu. Kalau misalkan lump sum itu tuh adalah biaya yang kita dulu talangin, nanti ISMA yang ganti. Tapi setelah kita bikin laporan, kayak oh notanya ini, kegiatannya ini dan lain-lain. Tapi tenang aja itu udah ada formatnya dan itu dikerjain bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Nah, kalau aku sendiri coba aku fokusin di bagian tes bahasa Inggris. Kalau tes bahasa Inggris, aku pada saat itu alhamdulillahnya aku belum butuh belum butuh les bahasa Inggris. Jadi aku emang belajarnya otodidak dan cara ternyamanku emang otodidak kan ya. Terus jadi yang aku butuhkan cuma tes bahasa Inggrisnya. Nah, tes bahasa Inggrisnya ini itu tuh berkisar dari 700.000, 800.000 untuk DET sampai 1 juta, 2 juta untuk IELTS dan TOEFL gitu. Jadi itu bisa dipersiapkan dulu untuk dana tes bahasa Inggrisnya. Tapi ada beberapa universitas yang menyediakan beasiswa atau urunan duit kepada mahasiswa yang pengen daftar IISMA gitu. Dan aku salah satunya kemarin di Lambung Mangkurat, di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin ada nge-provide itu gitu. Kita diseleksi, terus misalkan 20 peserta terbanyak, maksudnya tertinggi nilainya itu digratisin bayar Duolingo gitu misalnya. Jadi kayak alternatifnya masih tetap banyak untuk kemudian coba kamu ajuin aja ke prodi atau ke kampus atau ke siapapun kalau kamu ngerasa duit untuk bayar tesnya masih agak berat gitu. Dan itu memang biaya yang harus kamu keluarin sendiri karena hitungannya belum masuk gitu ke ISMA. Beda ketika udah masuk gitu. Tapi kita bahas yang sebelumnya masuk dulu ya. Kemudian biaya ngeprint dan lain-lain itu personal ya, karena ada banyak syarat yang harus di-print gitu, kayak kelengkapan berkasnya. Tapi ya itu bisa ditalangin dengan kayak kita pakai print perpus dan lain-lain kan. Terus materai itu ada beberapa surat yang butuh materai 10.000. Jadi kayak 3 surat seingatku butuh butuh materi materai itu yang perlu hal-hal manner yang perlu diperhatikan. Ini detail banget tapi aku coba state kayak aku ingat-ingat keluaran duitnya berapa gitu. Jadi dari anggaplah 800, terus kalau biaya surat menyurat 50 gitu kan. Jadi 8,5. Terus kuota ya you name it lah. Cuma untuk hal-hal lain sih nggak ada ya. Jadi untuk pendaftaran, kalau aku ambil Duolingo English Test 1 kali dengan segala pemberkasan, let's say 850 sampai 900.000. Kemudian untuk tanggungan biaya setelah keterima, itu dari yang lump sum ada PCR sama visa. Oh ya, pada saat itu visanya aku perlu tanggung dulu, nggak at cost. Jadi pada saat PCR, tapi pada saat itu aku nggak ada PCR. Dan sekarang kan udah nggak COVID ya. Jadi kayak dalam artian udah nggak PCR gitu. Jadi kemarin untuk visa, untuk Eropa aku keluarin sebesar 1.200.000 sampai 1.500.000. Tergantung dari agensi yang kamu pakai, bukan agensi, jasa ya, jasa yang kamu pakai untuk ngurus visa bareng teman-teman. Karena setiap negara itu tuh beda gitu. Kalau misalkan di Amerika butuh sekian juta, kalau misalkan di Eropa butuh sekian juta gitu, dan tergantung jenis visa yang kamu pakai sih. Dan pada saat itu based on my personal experience ngambil Schengen visa untuk masuk ke Eropa itu tuh aku ngeluarin duit sekitar 1 sampai 1,5 juta. Dan tapi jangan khawatir, itu akan dibayar. Jadi itu bisa kamu coba proposalin ke kampus, kayak Pak butuh pinjaman duit dari kampus untuk masuk, kan dalam artian kita udah jadi representasi kampus ya, kayak kita lulus ISMA pun juga udah naikin akreditasi kampus gitu istilahnya. Jadi seharusnya bisa untuk dibantu, atau misalkan kayak kamu coba prepare lebih awal gitu untuk tabungannya untuk bisa digantiin balik. Tapi pada saat itu, saat aku ngurus visa, aku nggak ingat apakah duit ISMA itu tuh yang setiap 3 bulan dicairin itu tuh udah ada duluan atau enggak. Tapi yang jelas adalah pada saat kita masih di Indonesia, duitnya ISMA setiap pencairan LPDP itu setiap 1 kuartal gitu. Jadi setiap 3 bulan. Dan pada saat itu sebelum aku terbang, kita tuh udah didapat duit 1 kali di awal gitu untuk pakai buat persiapan dan lain.
Jadi seharusnya aman sih. Apalagi kalau kamu dapat yang reguler atau affirmation yang dalam artian fully funded gitu. Jadi seharusnya aman. Nah, kalau misalkan ditotalin 8,5 di awal atau 900, let's say 900 gitu. Terus yang selanjutnya untuk visa di bagian Eropa selama 3 bulan itu 1,5, ya 2,5 jutaan lah sampai 3 juta gitu. Tapi ya untuk yang perlu kamu cautious di awal di bagian pendaftarannya aja sih. Jadi kayak hal yang pengen lu sampaikan adalah jangan sampai ini ngehalangin kamu untuk coba daftar dan coba dulu aja gitu. Dan by the way di awalnya aku emang nabung buat Duolingo sih. Jadi tetap tetap ngeluarin duit dan personal experience gitu, expense gitu. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Untuk satu pertanyaan lagi, silakan untuk on mic-nya Kasifa Salsabila. Kasifa Salsabila. Oke. By the way pertanyaan yang tadi gimana ya? Oke, pertanyaan tadi nggak di approach lagi sama orangnya, jadi dilewatin aja, Kak. Oh ya oke kalau Skip gitu aja. apakah ya aku coba Jadi, jawab paling akhir aja ya. jadi pertanyaannya dilempar ke orang lain. Oke, silakan Kak Oke. Sifa Salsabila. Halo? Oke, mungkin tidak ada Halo. orangnya. Halo Kak. Oke. 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 Oh ya hai. Terima kasih untuk kesempatannya Kak, saya bertanya. Oke. Pertama, Oke. Siva masih semester awal nih Kak, jadi pengetahuannya belum terlalu luas ya. Mau bertanya simpel aja. Ini tentang step untuk pendaftarannya Kak. Jadi setelah daftar itu nanti bakalan ada step-step apa? Terus waktu interview itu apakah menggunakan bahasa Inggris dan kalau bisa boleh bocoran interviewnya Kak. Terima kasih. Oke, sure. Hai Siva. Ih, keren banget udah prepare dari awal. Nah, jadi kalau alur seleksinya itu ada ini ya, ada administrasi dan esai. Ini tuh satu paket di awal. Terus tes kebinekaan itu tuh ketika kamu udah lulus administrasi, jadi dia akan masuk ke situ. Setelah tes kebinekaan, seingat aku, sebelum wawancara kita diminta untuk submit CV. Makanya ini tuh kalau digabung ada 3 step. Jadi administrasi esai, tes kebinekaan, sama kurikulum vitae sama wawancara. Dan kalau misalnya wawancara, itu aku inget durasinya 30 menit per peserta. Terus pertanyaannya menanyakan tentang perkenalan diri, ceritakan tentang diri kamu. Makanya bagian personal summary itu tuh perlu banget dielaborasi di situ. Gimana kamu tahu tentang apa bidang yang kamu suka, atau misalkan apa yang bukan suka sih, apa bidang yang memang kamu pengen pelajarin gitu. Terus misalkan pengalaman kamu biasanya di pengalaman seperti apa, dan skill-skill kamu apa, dan tujuan kamu ISMA itu apa gitu. Terus yang kedua, aku ditanyain soal academic hurdles, hal yang menjadi tantangan aku banget. Kemudian sambil ditanyain soal itu, setelah ditanya soal itu, aku ditanya soal in how I can engage locals. Jadi sebenarnya lebih banyak ke bagian esai, eksplorasi esai. Tapi memang kita akan ngelaborasi lebih banyak karena nanti follow up questionnya akan ada di situ. Terus yang terakhir, aku ingat aku ditanyain soal kontribusi balik sih ke IISMA gitu. Pada saat itu memang kayaknya satu awardee ada ditanyain 8 sampai 10 pertanyaan tuh masih ada gitu kan. Pun itu tergantung gimana kamu juga memberikan jawaban sih. Karena tapi be mindful karena para pewawancara itu tuh udah diseleksi gitu dari IISMA-nya. Jadi mereka pasti tahu bagaimana cara menggali potensi yang kamu punya. Jadi kayak be mindful untuk jauhkan pandangan bahwa mereka misalkan kayak mereka anggaplah kita nebak-nebak nih kayak ngasih jawaban tuh setengah-setengah biar nanti di elaborasi ditanyain balik. Tapi ujung-ujungnya nggak ditanyain gitu. Jadi mending fokus terhadap konten yang pengen kamu jelasin tentang diri kamu dan biarkan itu tugas mereka untuk kayak nanya balik ke kamu gitu untuk mengelaborasi pertanyaan. Jadi kayak nggak usah ngebanding-bandingin kayak oh si calon ini tuh dia dapat 10 pertanyaan kok aku 5 aja atau misalkan dan lain-lain gitu. Karena balik lagi
tipe pertanyaannya ada yang substantif sama ada yang kayak pengen tahu reaksi kamu seperti apa. Karena misalkan pertanyaan yang unpredictable-nya adalah misalnya kamu di sana, anggaplah ada kejadian darurat yang terjadi di Indonesia, entah itu orang tua meninggal misalkan dan lain-lain, atau kayak bencana alam dan segala macam, misalkan kayak reaksi kamu seperti apa. Atau misalkan, kamu ditanyain pertanyaan soal, "Oh, kok kamu milih Belanda? Emang, case di psikologi di Belanda tuh kayak gimana?" Gitu. Jadi kayak itu akan nge-trigger, critical thinking kamu gitu. Atau misalkan kamu ditanya tentang anggaplah kamu anak HI, terus ditanyain kayak, "Gimana kamu menyikapi konflik yang terjadi di Ukraina sama misalnya di Rusia apa, ya Ukraina dan lain-lain," gitu. Atau misalkan yang, kejadian di Palestina bisa aja gitu kamu ditanya hal-hal yang seperti itu. Jadi tapi intinya adalah di bagian interview, aku sendiri memproyeksikan bahwa, mmm, panelis atau interviewer ingin mengetahui profil kamu lebih dalam. Gimana kamu mengenal diri sendiri, gimana kamu bereaksi terhadap keadaan yang mengharuskan kamu berespons spontan. Lalu yang ketiga, pengen ngetahui juga soal critical thinking kamu. Karena setiap orang ditanya interview, pasti ada lembaran jawaban bagi para interviewer untuk nge-checklist-checklist atau misalkan ngasih kamu skor di bagian kompetensi-kompetensi itu. Semoga ini menjawab ya bagian pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Tadi pertanyaan yang terakhir, Kak, yang mau pertanyaan filosofis yang tentang apakah hal yang ingin Iya. dicapai, apakah mau dijawab atau tidak, Kak? Boleh deh. Itu, apakah hal yang pengen jujur ini menjadi highlight aku banget nih bagian ini. Apakah hal yang Harus ingin dicapai harus sebanding dengan kuliah yang kita ambil? Ya. kayaknya mungkin kayak soal major di sana apakah harus sesuai dengan yang kamu mention di awal, Dian. Buatku ISMA menjadi platform untuk untuk kita, menggali sesuatu yang kita nggak punya kesempatan untuk menggali itu sebelumnya. Kayak misalkan aku di bagian sosial gitu, atau misalkan di bagian psikologi, tapi aku ternyata tahu bagian culture-nya daerah sana seperti seperti apa, atau misalkan aku tahu, bahasa Spanyol aja tuh kayak nggak ada konek-koneknya sama psikologi, tapi aku tahu itu di sana gitu. Atau misalnya ya karena dalam artian kayak mereka udah nge-provide soal multidisciplinary itu sebagai salah satu core competencies gitu, atau misalkan tujuan objektifnya. Jadi kalau ditanya apakah harus sesuai atau enggak, ya enggak. Tapi akan lebih bagus dan akan lebih siap ketika interviewer atau penilai itu tuh melihat bahwa kamu adalah orang yang siap karena tahu apa yang kamu punya sekarang dan apa yang kamu pengen capai di masa depan, yang mana itu tuh butuh ketidakseimbangan itu, yang mana ISMA emang nge-provide itu gitu untuk menjawab permasalahan kamu yang, oh ternyata di Indonesia belum ada literaturnya, atau misalkan di Indonesia belum ada, komunitasnya, atau misalkan di Indonesia belum ada mata kuliahnya gitu, yang mana untuk kamu tahu, kamu memang harus ke sana gitu. Dan kamu tahu bahwa kamu memang harus ke sana gitu. Jadi, untuk pertanyaan itu nggak harus sebanding, tapi fokus kepada secara akademik di bagian multidisciplinarity-nya. Mungkin itu sih dari aku, Dian. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Karena waktunya udah jam 9 lebih nih, Kak. Nah, hebat Iya, udah banget nih. ngantuk banget deh. Tentang insight-nya banyak banget ya. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya bahkan banyak banget nih dari kolom chat dari tadi aku baca-bacain. Lalu banyak banget yang masih raise hand yang mungkin masih punya banyak pertanyaan. Nah, mungkin bisa nih kenalan atau langsung DM ya, Kak. Boleh ya, Kak? Langsung DM ke Instagram Boleh. Kak Ulfiah nih. Instagramnya Betul. @ulfija. Ya, teman-teman jangan lupa untuk tag, mungkin mention atau DM-DM langsung pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin masih penasaran nih gitu. ISMA itu gimana cara lolos ISMA dan lain sebagainya. Oke, makasih banyak Kak Ulfia karena memberikan insight banyak banget ke kami semua, terutama saya dan teman-teman. Oke. Oke. Sip. Wait, Untuk kita di sini. Oke, terima kasih ya Kak dari jam 7 nih Kak sampai jam sekarang ya Kak, hampir 2 jam lebih. Terima kasih. Oke, kasih kasih reaction-nya Kak. Kasih reaction-nya teman-teman Oke, untuk terima kasih teman-teman Oke, makasih semuanya udah Kak. menyimak. Terima kasih udah menyimak semuanya. Maaf kalau misalkan ada yang kurang, kalau misalkan ada yang benar-benar pengen digali, feel free untuk reach out ya. Apalagi di teman-teman waktu Indonesia Tengah kayaknya udah jam 10 ya. Waktu Indonesia Timur udah jam 11. Oke, Terima iya kasih benar banget. semuanya.
Ya, oke teman-teman, jangan keluar dulu nih teman-teman, karena ada promo dari EduPack tentang tips and trick IELTS buat persiapan ISMA cuma 20.000 aja nih teman-teman. Teman-teman bisa ikutan dengan kode voucher IISMA